Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang terkasih. Sungguh berbahagia hari ini saya bisa kembali menyapa sahabat Petra semua dimanapun sahabat Petra berada melalui embun pagi hari ini. Sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini tanggal 4 Februari 2023, kita bersama akan membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan. Bersama saya, Pendeta Elizabeth Emilia Putri dari GKJ Rewulu. Adapun tema renungan hari ini adalah gambaran kita tentang Allah. Berdasar dari bacaan Injil Matius pasal 7 ayat 11. Mari sebelum kita menerima dan merenungkan sabda Tuhan, kita siapkan hati dengan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Bersama mari kita berdoa. Hati kami berlimpah syukur dan sukacita ya Tuhan, kepadamu yang telah menyelenggarakan dan memelihara kehidupan kami hingga sampai saat ini. Terima kasih Engkau telah memberkati istirahat kami semalam dan membangunkan kami di pagi hari ini dengan keadaan baik. Kami pun mengucap syukur, Engkau tetap setia merengkuh kami dengan kasih-Mu yang tidak pernah henti-hentinya kami rasakan. Pada saat ini ya Bapa, kami akan memulai hari dengan bersama-sama merendahkan hati untuk menerima sabda Tuhan. Roh Kudus menerangi hati kami, memampukan kami untuk mendengarkan dengan baik, tetapi tidak hanya berhenti mendengar, mampu juga untuk melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba-Mu yang saat ini Engkau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dengan segala keterbatasan dan ketidaklayakannya, Tuhan sendirilah yang menolong dan memampukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan kita dari Injil Matius pasal 7 ayat 11 yang demikian firman Tuhan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah firman Tuhan yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Sahabat Petra yang terkasih, bukankah kita sudah terbiasa dengan hal berdoa? Baik pada waktu akan tidur ataupun bangun tidur, pada waktu makan, juga pada waktu akan atau sesudah bepergian, mau memulai dan mengakhiri pekerjaan, ketika banyak pergumulan dan lain sebagainya. Artinya kita tidak bisa jauh dengan yang namanya doa. Maka kita sering juga mendengar ungkapan bahwa doa adalah nafas kehidupan orang beriman. Ungkapan tersebut benar. Doa menjadi tanda kehidupan orang beriman. Doa adalah satu anugerah yang diberikan oleh Allah kepada manusia untuk dapat berkomunikasi dengannya. Di dalam doa kita memuliakan nama Tuhan, mengucap syukur, dan memohon kepadanya. Bahkan jikalau kita menyimak dalam Alkitab pun juga tertulis banyak sekali macam-macam doa. Terdapat doa pujian dan ungkapan syukur, doa permohonan untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, doa dalam situasi khusus, misalnya dalam situasi sakit, kesulitan, dan lain sebagainya, doa dalam kumpulan orang percaya, bahkan Yesus sendiri pun mengajarkan tentang doa, yaitu dengan doa Bapa kami. Jikalau kita membaca ayat sebelumnya dari ayat yang ke-7,
Tuhan Yesus menegaskan pentingnya doa dengan berkata, mintalah, carilah, ketoklah. Memang hanya orang hidup yang bisa meminta, mencari dan mengetok. Ia pun berjanji orang yang meminta akan diberi, orang yang mencari akan mendapat, dan orang yang mengetok akan dibukakan pintunya. Yesus menjelaskan bahwa di dalam doa dibutuhkan adanya unsur dan usaha atau unsur pengharapan. Pentingnya unsur usaha tampak dalam kata perintah mintalah, carilah, dan ketoklah. Unsur usaha tersebut menunjukkan bahwa doa itu perlu diusahakan secara aktif, bukan pasif. Sedangkan pentingnya unsur pengharapan tampak dalam keyakinan bahwa apa yang telah diusahakan itu akan diterima dan didapatnya. Ketika orang telah berusaha dan berharap, Tuhan Yesus menyampaikan bahwa Allah Bapa di surga pun akan memberikan yang terbaik kepada mereka yang meminta kepadanya. Namun, sebenarnya di dalam doa ada yang jauh lebih utama dari sekedar memohon dan menerima apa yang kita harapkan. Allah kita ini adalah Allah yang Maha Tahu. Berarti sebenarnya sebelum kita berdoa pun, Dia sudah tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Bahkan Dia jauh lebih tahu tentang apa yang kita butuhkan daripada kita sendiri. Doa bukan hanya tentang permohonan dan pengabulan permohonan. Doa adalah tentang relasi dan penyerahan diri. Relasi antara kita sebagai umatnya dan Dia sebagai Allah kita. Dan penyerahan diri karena kita berada di bawah daulat Tuhan. Yesus berkata, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ketika kita berelasi dengan Bapa melalui doa, relasi itu adalah seperti relasi antara orang tua dengan anaknya. Sungguh ini menarik sekali ketika Yesus memberikan janji pengabulan doa. Sudah dapat melihat di Injil Matius pasal 7 ayat 7 dan 8. Dia kemudian menganalogikan pengabulan doa oleh Bapa sama seperti seorang bapa mengabulkan permintaan anaknya. Orang tua tentu tidak selalu mengabulkan permintaan anaknya. Kadang-kadang karena permintaan anaknya jelas membahayakan anak itu, misalnya minta dibelikan sesuatu yang membahayakan. Misalnya ingin memelihara kalajengking, atau permintaannya belum saatnya untuk dipenuhi. Misalnya anak berumur di bawah usia meminta untuk dibelikan kendaraan bermotor. Atau permintaan anaknya memang tidak dapat dipenuhi. Misalnya permintaan yang tidak wajar. Akan tetapi ada kalanya orang tua mengabulkan permintaan anaknya. Meskipun menurut orang tua, permintaan anaknya tidak begitu bermanfaat. Orang tua mengabulkan permintaan semacam itu sebagai bentuk kasihnya dan menunjukkan bahwa orang tua sungguh mendengarkan apa yang menjadi permintaan anaknya. Di dalam relasi kasih antara orang tua dan anak, tidak ada format kaku yang mengatur kualitas permintaan dan mengabulkan. Yang ada adalah kasih orang tua yang selalu mendengarkan dan memperhatikan kebutuhan anaknya. Lalu apa yang menjadi standar bagi orang tua untuk menjawab ya atau tidak? Apabila melihat contoh-contoh permintaan yang akan diajukan oleh seorang anak kepada orang tuanya tadi, jawaban ya tidak selalu menjadi jawaban terbaik. Kadang orang tua menjawab tidak karena memang itulah yang terbaik yang orang tua berikan kepada anaknya. Dan bukankah
Bapa kita di sorga jauh melebihi Bapa kita yang ada di dunia. Tentu Dia akan memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Bahkan bila Ia harus menjawab tidak, Dia tidak akan memberikan setengah baik kepada kita sebagai anaknya. Namun, bagaimana dengan janji-janji pengabulan doa yang dikatakan Tuhan Yesus? Janji-janji itu adalah bukti betapa besarnya kasih Allah di dalam hidup kita. Sama seperti orang tua yang rela melakukan apa saja demi anaknya. Dia adalah Bapa yang bahkan rela menyerahkan nyawa anaknya sendiri untuk mati menjadi tebusan bagi kita. Maka saat ini kita berefleksi bahwa doa tidak hanya berhenti dalam pemahaman permohonan, akan tetapi juga relasi dan penyerahan diri. Namun tentu dalam doa ada sebuah permohonan dan harapan akan pengabulan dalam doa. Namun, dalam pengabulan doa inilah merupakan daulat dari Tuhan Allah sendiri. Ia lebih tahu apa yang terbaik dan yang menjadi kebutuhan kita. Ia tidak akan memberikan hal yang tidak baik dalam hidup kita, karena Ia adalah Bapa yang sangat baik kepada kita anak-anaknya. Mari jangan pernah berhenti dalam doa-doa kita. Tuhan Allah Bapa kita akan memberikan yang baik dan bahkan terbaik di dalam hidup dan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk sabda Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur atas anugerah terindah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, atas keselamatan yang memulihkan kehidupan kami. Ajarkan kami untuk senantiasa menundukkan diri kami akan daulat Tuhan. Ajarkan kami untuk senantiasa membangun relasi yang baik kepadamu, dan sungguh menyerahkan hidup dan kehidupan kami kepada Tuhan. Ajarkan kami juga untuk senantiasa setia dalam setiap doa-doa kami, dan meyakini bahkan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang sangat baik, Bapa yang sangat baik, yang senantiasa memberikan hal yang terbaik di dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa mendengar akan setiap doa dan seruan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk semakin hari semakin dimampukan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi. Dan jikalau saat ini kami akan memulai hari kami dengan segala aktivitas, baik pekerjaan, sekolah, pelayanan, rencana-rencana kami, dan apapun yang akan kami lakukan pada hari ini, kami memohon berkat dan penyertaan Tuhan. Mampukan kami untuk menjalani hari ini dengan baik, melakukan kebaikan dan kebenaran, sehingga hari-hari kami dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera, berkat dari Tuhan, dan bahkan mampu menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini hanya di dalam rengkuhan kasih Tuhan. Kami menyadari akan segala dosa dan kesalahan kami, oleh karena itu, kami memohon pengampunan dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami memohon setiap berkat Tuhan. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi hari ini tanggal 4 Februari 2023. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya, Pendeta Elizabeth Emilia Putri, dari GKJ Rewulu, mohon undur diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.